shredding machine, fueled by the blood of the innocent, have kicked in. Halo Sadayana, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pada kali ini kita akan membahas sebuah film yang diproduksi oleh XYZ yang berjudul Tux, yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai Kevin Smith yang turut menulis naskahnya. Ia juga dikenal sebagai seorang komedian yang gemar menggarap film komedi. Tapi film yang ini sadis banget sih menurut gua. Apalagi kalau kita fokus sama pemeran utama yang diubah menjadi anjing laut atau walrus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Skuy lah. Film ini diawali dengan podcast yang dilakukan dua orang pria bernama Wallace Britton dan Teddy Crab. Mereka adalah dua sahabat yang sangat dekat. Kayak podcastnya Om Deddy ya. Dalam podcast tersebut, mereka membahas hal-hal konyol yang mengerikan atau biasa disebut dark joke. Seperti ketika melihat sebuah video yang berisikan seseorang sedang memainkan samurai dan tanpa sengaja samurai tersebut malah memotong kakinya sampai terputus. Dan itu malah jadi bahan candaan mereka. Mereka berbicara, seharusnya anak itu tidak bersedih karena videonya banyak ditonton orang dan menjadi viral. Banyak duit dong, sambil ketawa ngakak. Singkat cerita, Wallace berinisiatif untuk menemui anak dalam video tersebut untuk diwawancara tentang kebodohannya dan untuk dijadikan bahan candaannya di podcastnya nanti. Meski sudah dilarang pacarnya yang bernama Ellison, yang katanya mencari lelucon dari kesulitan orang lain itu tidak baik. Namun, Wallace yang heras hulu dan tidak mempedulikan apa yang dikata pacarnya dan tetap pergi ke sana. Singkat cerita, ketika Wallace sampai di rumah anak tersebut, ternyata anak tersebut sudah meninggal karena bunuh diri. Karena sudah tidak tahan hidup dengan sebelah kaki. Wallace merasa dongkol karena katanya kenapa dia tidak menunggu 2 hari lagi untuk bunuh diri. Sungguh joke yang sangat anjir. Kemudian ia menelpon manajernya karena ia tidak bisa mewawancarai orang yang sudah mati. Lalu ketika ia sedang berada di WC umum, ia melihat curhatan hati seorang kakek di tembok. Kakek itu mengaku kalau punya cerita seru untuk di-share dan memerlukan sebuah media untuk meliput kisahnya yang paling menakjubkannya itu. Wallace pun seketika tertarik melihat tulisan itu dan ia berpikir, daripada ia balik dengan tangan kosong, setidaknya ia bisa membawa balik cerita yang menarik buat dibawa pulang. Lalu ia pergi ke tempat itu menggunakan mobil rental yang belakangnya bertuliskan, gawe tunduh tegawe butuh. Untuk sampai ke tempat itu, Wallace memakan waktu kurang lebih 2 jam. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Mang Howard. Dan Mamang Howard pun mulai menceritakan kisahnya. Wallace pun sangat bersemangat mendengarnya. Howard bercerita bahwa dulu dia pernah menjadi seorang koki di kapal perang dan pernah ikut berburu hiu legendaris. Namun, kapal tersebut kelelep karena menabrak es batu berisikan teh jus. Lalu dia pun terapung tidak jelas di perairan gelap yang tidak tahu di mananya. Di dalam sekaratnya, ia menemukan sebuah pulau kecil dan ia melihat walrus atau anjing laut. Walrus itu sangat baik dan menganggapnya sebagai anaknya dengan menghangatkan tubuhnya. Kemudian ketika Wallace sedang asik mendengar cerita itu, tiba-tiba ia merasa liar hulu karena hutangnya yang numpuk. Tapi ternyata itu bukan dari hutang yang menumpuk, melainkan dari teh yang diminum Wallace. Ternyata teh tersebut telah dicampur dengan obat bius seperti biodan. Dan Wallace pun tidak sadarkan diri. Di dalam bayangannya, Wallace mengingat saat-saat indah bersama pacarnya. Saat berbucinan, skidi papap, dan gogowakan. Dan kali ini berbeda. Saat ia tersadar, ia sudah berada di sebuah ruangan milik Psychopath Gelo yang akan merubahnya menjadi suatu yang sangat mengerikan. Saat ia benar-benar sadar, ia disapa oleh psikopat tersebut dan memberinya minuman boba. Wallace bertanya, boba apa ini? Enak tenan. Psikopat pun menjawab, chat time bro. Enggak. Oke, lanjut.
Dan psikopat menjawab, "Lu digigit nyamuk kebon," yang membuat dirinya pingsan dan membuat kakinya bengkak. Lalu Wallace tidak merasakan kakinya. Ketika ia melihatnya, ternyata kakinya sudah... kaget anjir, udah nggak ada. Dan memang tentu psikopat itu yang melakukannya. Nyamuk kebon hanya karangannya saja untuk membuat alasan. Dan pada suatu malam ketika mereka sedang ngawadang, Wallace tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Ia disuntik lumpuh untuk sementara. Wallace hanya bisa jojowakan. Dan di sini Wallace mengetahui bahwa dirinya akan dijadikan sebuah eksperimen gila. Di sisi lain, pacar Wallace yang ada di kontrakan di Amerika merasa khawatir dengan keadaannya. Ia terlihat seperti sedang curhat dengan laki-laki lain. Di obrolannya, kita bisa melihat bahwa pacarnya menganggap Wallace telah berselingkuh dengan wanita lain dengan tidak mengabarinya berhari-hari. Kemudian ia menelpon Wallace. Dan Wallace yang harewas mendengar suara HP-nya yang terus-terusan berdering. Ketika Wallace ingin mengangkatnya, teleponnya keburu paeh. Dan Wallace mencoba menelpon balik pacarnya, tapi nggak diangkat sama pacarnya karena HP-nya cuma pakai getar aja. Lantas ia mencoba menelpon temannya yang bernama Teddy. Juga sama tidak diangkat karena ternyata Teddy sedang bersama pacar Wallace. Dan di sini kita bakal melihat sedikit pemandangan epic legend mitik teman makan teman. Teddy mengetahui bahwa Wallace menelpon. Tapi Teddy sengaja tidak mengangkat telepon itu karena sebentar lagi Teddy akan skidi pop-up sama pacarnya Wallace yang sedang kesepian. Wow! Di keesokan harinya ketika mereka terbangun dari tidur indahnya, pacarnya Wallace melihat HP-nya dan ada panggilan tidak terjawab dari Wallace. Ada voice note masuk yang berisikan minta tolong. Karena si Wallace akan dijadikan walrus atau anjing laut oleh psikopat. Seketika pacarnya panik dan pergi ke pasar Curug bersama Teddy. Maksudnya ke Kanada bersama Teddy. Di sisi lain, kini Wallace sedang dipermak menjadi walrus. Dengan dipotong-potong dan dijahit sesuai desain yang sudah dibuat. Rancangan menjadi walrus kini dikerjakan psikopat tersebut. Dan pada akhirnya Wallace menjadi anjing laut seutuhnya yang terbuat dari kulit-kulit manusia. Dan ternyata taring walrus yang terbuat dari tulang betis Wallace. Ia diikat dan diperlakukan layaknya anjing laut. Kemudian Wallace diseret masuk ke dalam air. Karena katanya anjing laut harus bisa ngojay. Dan ketika Wallace ditarik masuk ke air, ia pun merasa kesulitan dengan tubuh barunya. Dan ia pun kelelep. Ketika di dalam air, Wallace melihat banyak bangkai walrus yang lain. Dan tentu terbuat dari manusia. Ia kaget ternyata bukan hanya dirinya saja yang dijadikan walrus. Tetapi banyak korban yang telah mati yang dijadikan eksperimen gila oleh psikopat. Di sisi lain, Teddy dan Ellison yang sedang sibuk mencari keberadaan Wallace, ia mencari ke kantor PLN dan tempat rental mobil. Namun hasilnya zonk. Namun mereka dapat pencerahan dari seorang detektif aneh yang katanya dulu ia pernah mencari tahu tentang pembunuhan berantai. Dalam 10 tahun ia terus mencari tahu kasus ini, namun tidak pernah terpecahkan. Katanya mayat-mayat dari hasil pembunuhan itu selalu dalam keadaan aneh, dengan kaki yang dipotong dan tangan yang dijahit ke badan. Lalu di mulutnya pun sudah terpasang taring panjang yang terlihat seperti taring walrus. Dan ternyata setelah diteliti itu terbuat dari tulang betis korban. Ia pun kembali akan mengungkap kasus ini bersama mereka berdua. Di sisi lain, kita melihat psikopat itu sedang berbicara dengan Wallace yang sudah berubah menjadi anjing laut. Kakek itu berbicara tentang kecintaannya terhadap walrus yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Lalu Wallace pun diberi makan ikan. Mau tidak mau, karena lapar, ia pun memakan ikan mentah tersebut layaknya anjing laut. Dan psikopat itu merasa senang karena Wallace sudah semakin mirip dengan walrus. Di hari berikutnya, kita melihat Wallace sedang belajar ngojay bersama psikopat itu. Ia berenang sambil bercerita. Ternyata dulu waktu psikopat terdampar, ia terpaksa harus membunuh walrus yang telah menolongnya untuk bisa makan dan bertahan hidup. Dan ternyata psikopat ini merasa bersalah seumur hidupnya dan ingin membuat walrus yang diberi nama Mr. Tux itu hidup lagi. Dari sini kita tahu bahwa pemikiran psikopat emang aneh banget. Ellison bersama Teddy dan detektif aneh itu mulai menelusuri jejak Wallace. Ia melihat mobil Wallace yang tercebur ke dalam galian tanah dan diduga dibuang dengan sengaja. Jelas mereka semakin dekat dengan Wallace dan mereka mengambil senjata karena kita tahu psikopat selalu kuat. Kemudian ketika sudah menemukan tempat persembunyian psikopat itu, mereka mulai mendengar suara teriakan-teriakan aneh dari rumah itu. Dan ternyata itu adalah teriakan Wallace dan psikopat yang sedang bertarung.
Hanya saja psikopat ini memakai pakaian walrus dan bertarung seperti walrus. Ia mengatakan bahwa dulu Mr. Tux atau anjing laut yang ia bunuh, ia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan dirinya yang sudah membunuhnya dan memakannya. Dan kini ia dan Welles bertarung sebagai Mr. Tux dan melawan psikopat tersebut. Ia harus bertarung atau ia akan mati. Dan meski Welles memang tidak akan pernah menjadi manusia kembali, lalu dengan amarahnya Welles menusuk kaki dengan taringnya dan menusuk dada psikopat itu berkali-kali menggunakan taringnya. Dan kita lihat dari ekspresi psikopat itu sepertinya ia merasa lega karena ia sudah tidak merasa bersalah lagi dan menganggap Mr. Tux sudah membalas apa yang telah ia lakukan kepadanya. Dan psikopat tua itu mati. Tidak lama berselang, akhirnya Allison dan Teddy sampai tempat itu dan betapa kagetnya melihat kondisi Welles yang sudah berubah menjadi walrus. Lalu ketika detektif aneh itu datang, ia melihat Welles dan merasa walaupun dia hidup, Welles hanya akan mendapatkan penderitaan. Jadi ia memutuskan untuk menembaknya, namun dihentikan oleh Allison. 1 tahun kemudian, kita melihat Allison dan Teddy sudah menjadi semakin dekat. Dan ternyata mereka datang ke sebuah kebun binatang tua. Dan ternyata si Welles sudah dimasukin ke kebun binatang. Dan Allison berbicara dan mengingat masa-masa indah bersama Welles dulu. Namun, kini semua telah berubah. Jadi Welles sudah nggak bisa merasakan keindahan dunia. Ia harus menjadi walrus seumur hidupnya di kebun binatang tua yang sepi pengunjung. Di akhir, Allison memberi ikan dan dimakan oleh Welles. Allison pun berbicara. Aku selalu mencintaimu. Dan Allison pulang, lalu Welles pun menangis dan film pun berakhir. Ending yang lumayan cukup sedih ya. Sedikit pelajaran buat kita. Mungkin ini adalah sebuah karma buat Welles yang dulunya sering mencari lelucon di atas penderitaan orang lain. Dan kini sekarang ia yang menderita bahkan seumur hidupnya sampai ia mati. Jadi masih ada yang mau nyari kesenangan di atas derita orang? Ya silahkan kalau siap menerima resikonya. Jadi segitu aja dulu alur film Tux ini. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya.